Halo semuanya, balik lagi di Social Driver sama gue Edwin. Gue Erwin. Nah kali ini kita mau bahas satu mobil yang cukup spesial. Cukup spesial. Dan reviewnya mungkin kita pakai mobil ini sambil jalan dan juga mungkin Mau belanja? mau belanja. Kita mau ngetes kalian belanja. Jadi jangan kemana-mana, ikutin terus Social Driver. Jadi mobil yang akan kita bahas kali ini adalah Mercedes-Benz GLC 200 AMG Line. Ya udah, jadi kita sekarang bahas sambil jalan aja kali ya. Ya. Gimana impresinya? Kemudian mobil ini praktis gak? Karena kan ini SUV compact masuknya. Jadi kalau kita bawa belanja atau mungkin kita bawa keluarga, ini mobil ini masih reliable nggak? Atau practical nggak? Kalau menurut gue mobil ini enak. Beberapa tahun yang lalu itu udah ada lah ini si Triptonic ini kan. Oh ya. Sama cruise control. Cruise control kan bahkan dari tahun 90-an dia udah pakai kan. Udah pakai, udah banyak. Gitu. Nanti kita cobain lah, pengen tahu. Sama sekalian mungkin buat teman-teman yang masih penasaran. Triptonic tuh apa sih sebenarnya gitu. Kalau di generasi yang baru sama yang dulu bedanya apa gitu. Mungkin di beberapa mobil lain Triptonic itu lo harus nge-shift transmisinya ke manual dulu, baru lo bisa mainin pedal shiftnya gitu kan. Seri yang ini udah langsung aja, untuk orang kita pun jarinya juga nyampe gitu untuk Triptonic ini, jadi nggak yang jauh ke dalam gitu posisinya. Kalau untuk cruise control sendiri, ngesetnya sebetulnya mirip-mirip sama mobil yang udah lo tinggal putar tuasnya, terus ya udah. Lo mau ngeset misalnya Sama di sih ya. 80 gitu, rata-rata sama sih. Dia ngeset 80, kaki lo nggak usah digas, dia udah jalan sendiri 80. Sama ini mobil nih setahu gua udah dilengkapin braking assistant ya Ben ya. Betul, udah ada Jadi braking assistant. ketika mobil lo makin deket sama depan, lo belum ngerem, dia akan ngebantu ngeremnya gitu kan. Ya, setahu gua sih ada. Jadi ketika kita jalan di kecepatan tertentu gitu ya, terus di depan kita ada mobil yang jaraknya cukup dekat, nanti dia akan kasih warning ke kita. Ada beberapa warning lah, ada 3 step kalau nggak salah yang gue tahu. Yang pertama itu kalau kita jalan terus ada mobil di depan dan udah mulai dekat, nanti ada indikator warna merah di MID-nya. Dia bakal kasih tahu bahwa kita harus ngerem nih gitu kan. Nah yang kedua adalah dia akan bunyi. Jadi second warning itu ada bunyi tit 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 tit, tandanya udah makin deket tuh. Yang ketiga adalah si mobil ini akan mengurangi kecepatan sampai akhirnya ngerem. Jadi kalau kita keluar kota tiba-tiba kita ngantuk gitu, ya mobil ini udah dilengkapi fitur safety yang semacam itu. Bandingkan gimana? Bandingkan enak sih. Enak ya? Untuk Menurut gua SUV? enak. Untuk SUV. By the way, compact, ini mobil pakai velgnya 19 ukurannya. 19. Nah, di mobil ini tuh kita akan bahas fitur-fitur unggulan yang ada di mobil si Mercedes-Benz GLC 200 AMG Line. Nah, seperti yang tadi udah Erwin bilang, jadi di sini udah pasti ada cruise control, kemudian ada Triptonic, pedal shift, braking assist. Nah, yang unik lagi nih, dia ada braking assistance. Kita belum coba, nanti mungkin mau kita tes ya. Dia katanya mobil bisa parkir sendiri, terutama kalau kita parkir paralel. Nah, itu menarik sih. Terus juga mode kendaranya di sini itu udah ada dynamic select. Jadi mode berkendaranya itu ada beberapa level, dari mulai eco, comfort, sport ya, individual gitu. Mungkin kita akan coba beberapa lah ya. Kalau traction control bisa dimatiin, tapi serem ya kan. Serem, jangan. Gitu. Hidupin aja, biarin. Hidupin aja Ini lah. sih sekarang gitu. kita lagi pakai yang dynamic. Nah, Pakai yang dynamic. Pakai yang dynamic. Maaf, maksudnya pakai yang comfort. Pakai yang comfort. Kita pengen coba dulu Gitu. powernya gimana. Katanya dynamic select ini adalah dengan beberapa level settingan kendaraan itu power inputnya akan berubah, kemudian suspensinya berubah, handlingnya juga akan ikut berubah. Tapi enak sih di mobil nih, gue duduk di sini juga enak banget. Enak. Apa ya? Sebagai penumpang, gue kayak naik mobil sedan. Lalu Ya. juga tuh duduknya agak Agak rendah. rendah sih. Ini memang gue tuh karena
gue suka driving positionnya sedan. Jadi ini kan juga udah teleskopik, ya iyalah ya mobil Udah semahal pasti ini. teleskopik, Jadi dia tilt, udah teleskopik, elektronik lagi. gue bisa tilt nih elektrik semua. Settingan gue berkendara nih, kayak bisa lo lihat di sini, ini bisa bener-bener di style kayak lo nyetir mobil sedan gitu. Yes, Lo kelihatan mau sih. set tinggi bisa, lo mau set agak rendah juga bisa. Yoi. Kebetulan ini gue pentokin rendahnya. Oh, lu paling rendah Gue nih ya? pentokin rendahnya gitu. Cuman karena kaki gue agak panjang gitu kan, jadi depannya gue naikin Oke. supaya paha gue tetap nyaman. Oh, Nah. lu soalnya kakinya kayak jerapah ya? Iya, sama dia tuh bagian seatnya itu tuh bisa lo majuin lagi bagian bawahnya. Bagian Oke. bawahnya ini, ya. Oh, buat nyangga ini ya, buat paha nyangga lu. paha biar nggak pegel gitu. Iya. Jadi paha lo tuh nggak gantung gitu kalau duduk Betul. di sini. Itu mungkin kalau lo di mobil untuk jarak-jarak yang pendek itu tuh nggak terlalu berasa. Mm-mm. Tapi kalau lo untuk jarak panjang itu berasa tuh Yap. gitu. Makanya settingan untuk driving position sama kursi kokpit itu dibikin sedemikian rupa supaya lo bisa adjust. Jadi endurance lo saat berkendara tuh bisa enak gitu. Lo bisa nyetir jauh, bisa nyetir lama, itu enak. Rata-rata yang bisa begini ini mobil-mobil high end sih. mobil premium lah ya. Mobil premium. Yang settingan kursinya itu sudah presisi dan ada memori seatnya juga. 1, 2, 3. Jadi kalian kalau misalnya pakai supir ya nggak usah manual adjust lagi. Oke. Dan untuk AMG Line ini dia kan udah ada sunroofnya double. Ya Double kan? sunroof, panoramic sunroof berarti ya. Panoramik, sampai belakang. Agak anget sih sebenarnya. Tapi ini sengaja kita buka karena lagi syuting supaya terang. Tapi ini nggak terang-terang banget karena terang-terang banget. dia pakai udah tinted glass. Ya. Jadi seolah-olah kayak pakai kaca film gitu. Jadi nggak terlalu clear banget. Ya lumayan lah gitu, nggak terlalu terang jadinya, nggak terlalu panasan. Ya, Dan dia ada apa ya, kerenya gitu ya. ada kerenya. Otomatis jadi bisa kalau misalnya panas banget bisa kita tutup lah. Gitu. Kalau interior kualitasnya nggak usah ditanya lagi. Premium. Mercedes-Benz premium lah ya, semuanya empuk, semuanya soft touch. Audionya dia udah 7.1. Ada 7.1. subwoofer, ada center speaker, masing-masing satu ada light tweeter itu dia 3-way, Iya. ya kan? Udah tiga, Betul. sama yang di bawah satu di sana. Yap. Gitu. Jadi audionya pasti enak banget. Cuman berhubung kita bikin konten dan kita nggak mau Jadi nggak nyobain bisa. musik, Nggak bisa harus nyobain kena musik. copyright, jadi kita nggak nyoba audio. Overall sih mobil enak banget. Untuk mobil tinggi ya, Oke. rasanya Kayak bawah sedan. kayak bawa sedan. Iya. Ini pasti enak untuk dipakai sehari-hari. Pasti enak Enak, banget gitu kan. Dimensinya nggak terlalu besar, compact, mau selap-selip di macet-macetan juga masih enak. Tapi ya itu, ketika kita punya keluarga, apakah ini masih cocok nggak untuk dibawa pergi sama keluarga? Kayak gue udah punya anak 2. Misalnya gue pergi gitu, bepergian entah itu dalam kota atau luar kota, terus bawa ini dengan bawaan yang segabrek-gabrek gitu kan. Misalnya bawa stroller anak 2, bawa koper, terus bawa misalnya kita punya suster, bawa suster, jadi 5 orang nih. Nah itu gue penasaran karena ini kan compact SUV ya. Ya, Dan juga apalagi kalau kita bawa barang belanjaan, masih muat gak nih? Kapasitas bagasinya gimana? Sebenarnya itu yang menjadi pertimbangan utama lah. Keluarga zaman sekarang itu kan pengennya mobilnya yang muat banyak gitu ya. Let's say kayak Innova mungkin. Ngomong-ngomong, ini harganya on the road itu sekitar 1,60 miliar on the road. Sambil kita cobain, sambil kita belanja gitu kan, muat gak nanti. Nah kita mau belanjanya kemana, ikutin aja terus. Ini kita lagi jalan menuju ke Sentul. sekarang kita mau coba mode Sport Plus, Win. Sport Plus. Lo tau Sport Plus? Nggak tahu. Gini, Win. Sport Plus tuh gini. Woi, asoy. Wah ini. Oke. Udah. Oke. Sport Mau Plus. nyobain di jambak aja dikit. Jambak nih. Ya gitulah tadi kira-kira. Tapi tadi kan, Dynamic preset ya. ya. Tapi tadi kita setting di mode Sport Plus, cuma nyobain tarikannya aja ya. Jadi karena jalannya juga kurang memadai dan gue takut berbahaya juga, jadi
Untuk fitur handlingnya, suspensinya belum begitu ketahuan ya. Belum. Mungkin nanti kita arah pulang, kita bisa coba lagi handlingnya di mode sport mode kayak apa, terus bantingannya juga kayak apa gitu. Tapi di sini sebatas pengen ngerasain jambakannya aja. Enak. Enak ya? Tenaganya enak. Enak. Oke. Nah, kita udah mau sampai nih. Sekarang kita mau belanja dulu. Nah, mungkin untuk orang-orang yang pengen tahu ini untuk keluarga muda yang jumlahnya nggak terlalu banyak gitu kan, sama bawa suster atau bawa asisten rumah tangga 1 orang gitu, sama bawa anak, kira-kira kayak gimana kapasitasnya. Nah, bisa dicobain juga tuh. Menurut lo muat nih ya? Menurut gue muat gitu. Kita lihat aja nanti. Coba. Kira-kira muat apa aja. Lo kan kita masih baru 2, gue kan udah Baru 2. pengalaman coy. Kayaknya kita cobain nanti. Oke, Iya. jadi tadi kita udah belanja, tapi agak sayang Belum nih. belanja. Hah? Kita udah belanja, tapi Oh, jadinya gitu. Oh, sedikit iya, benar. doang. Karena tadinya kita mau coba beli lemari, terus beli rak-rakan display, gitu. rak lah gitu. Karena kita pengen tahu kapasitasnya mobil ini kayak apa. Tapi akhirnya kita nggak bisa karena ternyata di Sentul itu barangnya tidak ada. Tidak ada. Kita harus ke Alam Sutra. Jadi kita belanja seadanya, tapi jangan khawatir. Kebetulan gue bawa ini. Jadi meteran Meteran. tukang jahit. Kita pengen tahu sebenarnya Kita manual. kapasitasnya mobil ini elektrik, bos, seperti apa. Nih akhir tadi cuma belanja beginian, tadinya pengen belanja lebih banyak lagi. Ya daripada Nggak kan bisa. malu keluar dari sana nggak beli apa-apa kan. Paling nggak kita bisa Jadi kasih lihat. udah lah ya. Oke, yang mau kita kasih lihat itu sebenarnya Ukur bang. ukur nih ya, Ya. lumayan. Bagasinya 110 cm. Oke. Dia bisa 110 cm itu ke sini ya. Nah, untuk tingginya sendiri itu dia ada 76 cm. Oke. 76 nih ya. Nah, ke dalamnya kalau ini kita nggak buka, ke dalamnya itu dari bangku mungkin sekitar 73-an, 73 cm gitu. Nah, ini tuh bisa dibuka. Ya. Tuh. Ini tuh bisa dibuka, cuma didorong gitu doang. Ya. Terus ini didorong lagi. Nah, ini tuh kita bisa buka, Oke. ya kan? Jadi kalau untuk ini misalnya untuk kapasitas segini tuh muat. Nah, agak terus tinggi lah bisa ya barang ini tinggi kita ya. juga bisa buka lagi. Kita bisa majuin lagi bangkunya. Gitu untuk dorong ke depan sana. Kalau seandainya kita buka ini begini, ya. Coba gue tarik ya. Lo pegangin ini dong. Gue tarik dari dalam. Gue pegangin. Ya, bentar. Jadi lo bisa baca kira-kira berapa panjang sih tembus ke dalam situ. Up. Yap. Sampai Gila. sini. Nah, kira-kira semeter 50-an, semeter 60-an lah. Masih panjang nih space-nya dan di sini tuh lega. Masih lumayan lega. Jadi space-nya. kayaknya beli lemari masih bisa nih ya, rak-rakan ya. Masih bisa. Asal kursinya direbahin. Ya. Gitu. Nah, di sini juga ada cantolan buat kursi bayi. Overall sih oke lah. Mobil ini, aduh, ya ini doang nih rada sayang. Gue nggak ngerti. Padahal gue nggak tinggi-tinggi amat, cuman 178. Tapi ini tingginya segini, Ya kena kepala sih. kena kepala. Oke, kapasitasnya gitu untuk bagasinya. Kira-kira cukup oke lah ya untuk lo bawa. Mungkin kayak kondisi kayak lo gituin dengan 2 bayi gitu, Iya. bawa 2 stroller. Tapi gini juga. Ini kalau misalnya nih anaknya 2, udah gitu strollernya 2, taruh sini. Terus lo jalan-jalan atau short getaway, misalnya let's say ke Bandung gitu kan, pasti bawa koper dong. Nah, koper udah yang middle size mungkin atau yang cabin size, bisa nggak di sini? Nih, Tambah kan- stroller dan segala macam diisi orang berlima. nah paling jatuhnya balik lagi kayak yang tadi. Bisa sih. Tuh, kalau itu dilipat, Iya. lo Ini bisa dilipat. storage kayak gitu. Ini barusan gue coba lipat, tombolnya ada di sini. Iya. Berarti Untuk kalau lebih misalnya ini bisa masuk semua, tapi konsekuensinya lu harus merelakan bangku bagian tengah. Jadi agak mepet kalau menurut gue. Ya, tapi balik lagi ya, namanya juga SUV compact, kita nggak bisa berharap
dimensi bagasi yang lebih besar. Jadi setahu gua, di kapasitas bagasinya itu tanpa direbahin jok keduanya, baris kedua itu sekitar 500 literan. Tapi kalau misalnya semuanya dilipat, bangkunya itu sekitar 1.600 liter. Ya. 1.600 lumayan. Lumayan 1.600, tapi harus dilipat ya kondisinya. Gitu. Dan sekarang akhirnya hujan. Kayaknya kita coba test drive lagi. Lo gantian dong. Kan tadi Oh gue udah iya, nyoba. iya. Gue udah nyoba. Sekarang gue mau Sekarang lo coba cobain. biar ada angle lain lah kali-kali kan. Lo kan biasa pakai bawa sedan kan. Kalau Yoi. gue memang kurang lebih mobil gue kan modelannya mirip kayak gini. Ya. Cuman di bawah inilah kelasnya. Nah, lo kan biasa pakai sedan. Hmm. Lo cobain lah. Lo Ya compare udah. biar tahu kayak apa rasanya. Sekarang giliran gue ya. Yes. Ya udah, Oke, kita lanjut. lanjut. Sekarang gantian. Sekarang Edwin gantian. nyobain nyetir biar tahu rasanya. Setirnya enteng ya? Enteng setirnya. Ternyata enteng loh. Oke, gue sekarang lagi di posisi nyetir si GLC 200 ini. Driving positionnya Kayak gue sedan. merasakan kayak sedan sport gitu loh, yang jendelanya tuh di sini kita. Nah, Kebanyakan oke. SUV gitu ya. Kebanyakan SUV tuh biasanya kaca jendela tuh lebar-lebar. Tapi ya bener kata lu, memang ini posisi nyetirnya itu dibikin sporty gitu ya menurut gua. Jadi ininya bangkunya juga agak-agak bucket seat agak-agak gitu ya. bucket seat, nempel banget gitu. Jadi begitu lo naik mobil ini, wah kayaknya tuh lo pengen bejek gitu loh. Terus juga ya itu tadi, setirnya ringan, tapi gua yakin sih udah kayak mobil-mobil zaman sekarang lah. Begitu kita kecepatan tinggi pasti dia ngeberatin sendiri kan. Terus apa lagi ya, fitur-fiturnya, tombol-tombolnya tidak seperti naik SUV, tapi lebih ke sedan sport. Karena tombolnya deket-deket nih. Semua tombol-tombol yang ada di mobil ini tuh sangat-sangat mudah dijangkau. Bahkan lu tangan lu gak perlu jauh-jauh gitu. Untuk drivers oriented, ini mobil masuk. Bener-bener nggak kayak bawa SUV sih, bawa sedan banget. Terus ini posisi duduk gua nih udah gua tinggiin. Tapi tetap penglihatan gua itu masih kayak naik sedan, yang dashboardnya tuh masih ada di sekitaran hidung gua posisinya. Nah, ini gua lagi ngetap nih ya, lagi mau ngetap e-tol. Tangan gua agak ke atas. Oh. Ya. Oke. Jadi karena pilar pintu ini tuh tinggi, jadi gua harus begitu. Nggak bisa Ya, begini nih ya, posisinya. ya. Padahal udah tinggiin kursinya. Padahal kursi gue udah ditinggiin. Oke. Itu sih. Ya gue jujur apa adanya, karena namanya juga review kan. Nah gue sekarang akan coba modenya di Sport Plus seperti yang tadi. Begitu gue pilih di modenya si Sport Plus, ini setir langsung Berat. ngeberatin. Ya, Langsung ngeberatin banget. lebih diem setirnya kan. Lebih diem. Nih gue nggak pegangan sama sekali, diem mobilnya. Nah buat informasi aja, ini konsumsi bahan bakar ya. Tadi kita kurang lebih udah dari mana kita ya? Dari Cibubur. Dari Cibubur kita menuju ke Sentul City. Itu rata-rata konsumsi bahan bakar ini saat ini itu posisinya di 11,9 liter per 100 km.
Jadi hampir 110 kurang, berarti 19 apa 18? 1819. Remnya sih Yahoo. AMG Pak. AMG. Kayaknya ini dia pakai AMG yang 4 pot itu ya. Gua Ininya. nggak tahu, kayaknya sih. Ah. Tapi pokoknya dia udah Mantep. Ventilated Remnya mantep. lah. Ventilated, disc brake-nya juga lebar. Tadi gue lihat di bawah itu. Ya AMG depan belakang disc brake. Iya. Ini mobil sih kalau menurut gua enak banget kalau dipakai sendiri. Enak. Enak buat nyetir. Enak. Karena dimensinya tuh kompak banget dan gesit, mobilnya gesit. Gesit. Soalnya ya mungkin itu karena dia jatuhnya kan compact SUV. Wheelbase dia juga lebih pendek. Lebih pendek. Ketimbang mobil-mobil yang emang 7 seaters gitu kan. Betul. Mereka kan cenderung ngejar comfortnya kan. Ya. Makanya wheelbase-nya lebih panjang. Terus body roll-nya juga lebih berasa pasti gitu. Iya. Kalau ini sih tadi pas gue cobain agak belok gitu, body roll itu enak. Gue sih suka ya. Mobil ini sih gue suka. Gua nggak suka. Harganya nggak suka gua. Ya. Harganya nggak suka. Untuk di range segitu sebenarnya variannya banyak. Variannya Opsinya banyak. Tapi ya secara brand kan Mercedes-Benz kan memang mobil premium. Ya. Segmennya juga di level situ. Jadi segala fitur, facility, terus teknologinya dia juga emang udah ya premium semua rata-rata gitu. Nah, kalau ngomongin masalah comfort, balik lagi, mungkin karena ini mobil SUV yang compact, jadi kenyamanannya itu menurut gue lebih cenderung ke arah sport. Feel-nya tuh sport, bukan kayak yang bener-bener lo kayak disetirin duduk, terus lo bisa merasakan kenyamanan Mercy gitu ya. Gue nggak bilang ini tidak nyaman, ini sangat nyaman. Tapi untuk ukuran SUV Mercy ini lebih ke sport karakternya ya. Karakternya tuh lebih sport. Jadi kayak tekstur jalan tuh lebih berasa gitu. Tekstur jalan lebih kerasa. Gue nggak tahu. Tapi ini mobil pakai bannya Pirelli Scorpion. Tapi dia pakai yang tipenya yang Eco. Biasanya karakter ban Eco itu keras ya. Keras dan suara bannya. Iya. Suara bannya masuk. Agak berisik suara bannya. Suara bannya masuk. Gitu. Makanya tadi gue balik lagi, kalau kita bicara comfort, Mercy itu kan harusnya kedap, hening, ya kan, nggak kedengeran. Suara mesin sih nggak kedengeran, tapi suara ban itu masuk ke dalam kabin. Gue agak sedikit, aduh sayang banget ya, gitu. Coba dikasih bannya emang yang jangan yang Eco dong, Mercy gitu. Iya. Ya kan? Iya sih. Gitu. Kalau di luar versi ini udah pakai RFT tires. Gitu. Oh, dia nggak butuh ban serep. Nah, karena regulasi di Indonesia, setiap mobil yang dijual di Indonesia itu harus ada ban serepnya. Meskipun si GLC 200 ini nggak ada tempat untuk ban serep, ya mau nggak mau dong. Ya dikasih. Tapi ada downside-nya, Win. Makan bagasi. Iya. Ban serep gitu mau nggak mau ditaruh di bagasi. Mau nggak mau ditaruh bagasi. Jadi itu kan ngambil space ya. Gitu. Jadi kayak nggak disediain tempat di bawah deck kolong mobil. Biasanya kan ada tuh tempatnya, ini nggak ada. Jelek lah. Berarti nggak ada opsi lain selain taruh si ban serepnya itu di bagasi. Iya, ya karena itu tadi yang lu bilang, by default mobil ini udah pakai RFT Betul. tires. Dia nggak butuh ban serep. Yes. Gitu. Itu. Nanti next video kita mungkin akan bahas RFT tires ya dengan teknologi-teknologinya. Tapi untuk mobil ini sih ya itu tadi gitu downside-nya. Mau nggak mau dengan regulasi Indonesia harus ada ban serep. Ya space bagasi kemakan sedikit. Tapi gitu. bingungnya adalah, oke, misalnya kita bagasi kita penuh lah ya, sama tas, koper dan segala macam, otomatis ban serep kita tinggal. Amit-amit di jalan kenapa-kenapa lah. Towing Pak. Oh iya, yang Lu punya mobil Mercy. Oh satu, iya bener. Lupa gue. pakai towing lah, Oh iya, murah towing bayar, lah ngapain tas, ya, gitu bener kan. juga ya. Iya bener-bener. Iya, Terus jadi orang susah. bini kita, anak-anak kita ikut mobil towing ya. Banyak sekarang opsinya. Lu ada yang online itu kan. Iya. Ada banyak Ya, banyak iya sih. opsi lah. Ya, Apalagi banyak kalau lu Tapi- masih muter-muter di dalam kota kan ya sudah. Ya, Gitu. ya sih sedikit ribet tapi ya.
Ya, semua ada plus minusnya. Iya sih. Positif banget nih Erwin nih. Ya kan? Tapi enak sih, sporty lah, Sporty. sporty banget. Ini gue belum bisa ngebencok nih dari tadi nih. Tes saya dikit dapet ini. Ih, lumayan sih. Ya Lumayan gitu lah, doang, lumayan. iya sih. Enak makanya ini buat beset-beset di jalanan gini nih enak. Dan gue baru mungkin sekitar berapa menit tadi nih? 15 menit nih. Nah, Gue duduk di mobil ini, gue udah ngerasa cepet kan? Cepet Lo adaptasinya. adjust sama bodinya. adjust sama Handlingnya bodinya, segala feel-nya, gitu. handlingnya cepet banget. Iya. Cuman tadi satu, waktu pas pertama kali gue pergi, yang gue rasa, lah kok gini gitu. Ya. Itu radius putar. Nggak tahu, Oh, mungkin lo belum oke. nyobain kan, Gua karena belum belum muter dapat sih. putar balik apa segala macam. Tapi tadi gue udah sempet nyoba kan muter balik kan. Nah, gue pernah pakai generasi yang zaman dulunya lah itu ya. Itu setir tuh bisa 1 kali muter, Mm-mm. terus setengah lingkaran lagi. Gitu. Oke. Nah ini tadi gue coba 1 kali putar, terus kayak cuman sampai sini, tet, gitu. Oh, oke. Stop. Jadi pendek Jadi gitu ya. ya mungkin Kurang ya. kalau kompensasinya adalah ketika lo dapat putaran balik, jalan masing-masing 2 lajur nih kiri kanan gitu. Biasanya kan lo bisa dari sini ngambil set langsung muter ke sini kan. Ya. Nah mungkin lo either harus ngambil agak ke sini dikit supaya lo bisa dapat sekali muter. Kalau enggak ya lo harus maju mundur dikit. Oke. Gitu. Berarti itu di situ ya. Ya situlah agak sayang sih gue ngerasa kayak lah kok pendek muternya gitu, radius puternya tuh cuman dikit gitu. Yes. Gitu, itu satu sih. Kalau yang lain-lain belum lah. Oh, Secara satu lagi. teknologi cukup Nah, ini mobil kan teknologinya udah canggih. ya kan. Semuanya dikontrol nih dari sini kan. Audio interface-nya segala macam itu udah pakai touchpad di sini kan. Ada lag yang lama banget lah menurut gue, sekitar 2 detik. Jadi ketika kita mau pilih-pilih menu, Komputernya di sini ya. ya ke layarnya di sini nih, Heeh. itu kita pencet, misalnya kita pilih option mau radio gitu ya, kita lagi berpindah dari mode CD atau dari mode yang lain gitu, kita mau ke radio, begitu kita pencet dia Oh, kayak delay. kayak delay. Delay Delaynya tuh 2 detik loh. Oh, iya. 2 detik tuh jadi kayak nungguin gitu. Ini Udah bisa jadi juara 2 gue gara-gara 2 detik. ya udah lewat gitu loh. Yeah. 2 detik tuh kalau di balapan tuh fatal udah pasti tuh. Jadi itu delaynya Downside lah, menurut gua downside. agak-agak mengganggu lah gitu. Harusnya kan bener-bener responsif banget ya. Iya. Kalau ini delaynya hampir 2 detik. 2 detik ya berasa sih. Lama. 2 detik tuh lama sih. Ini Lu kita bayangin coba ya. lu buka handphone, Kita lu coba, mau kita coba. Oke. Back. Oh iya sih, gua scroll kiri kanan aja Nah, agak. kadang-kadang kan nggak sabar nih. Wah, lama Nah. banget. Scroll terus ke kiri. Begitu kita lepas tangan kita dari touchpadnya, dia masih jalan tuh. Kiri terus, pilih menu ke kiri terus. Disentuh lagi baru dia berhenti. Iya. Mercedes-Benz, mohon maaf, tapi kenapa ya? Kalau bisa responsif kayaknya ini sip banget sih. Mungkin harus update firmware atau sejenisnya kali untuk ini ya, untuk fitur ini mungkin ya. mungkin. Yang lain-lain sih canggih sih. Jadi kalau menurut lu kan tadi udah bawa pas Ya. kita pergi. Kesimpulan lu apa? Kesimpulan gua mobil ini enak, agresif untuk dipakai ya karena tadi kan wheelbase pendek jadi lebih agresif, handling lebih enak. Untuk di dalam kota juga enak. Paling kekurangannya adalah karena dia bodi atasnya tuh sempit ya. Ini tuh sempit menurut gua, samping Oh, sininya. ini ya. Terus Headroom-nya belakang ya juga. ke atas ya. Headroom tuh agak sempit. Jadi bagasinya tuh bahkan lebih kecil dari mobil gua tuh. Gitu, lebih kecil sedikit. Padahal mobil gua menurut gua udah cukup kecil. Ya. Gitu. Terus di luar itu mungkin kalau untuk orang-orang yang terbiasa nyetir hidungnya harus kelihatan. Iya bener juga. Ini mobil nggak kelihatan hidungnya. Iya, ini nggak gitu. kelihatan nih hidungnya. Lo mau tinggiin pun karena dia cupnya begitu modelnya gitu kan. Jadi Nah. cupnya lumayan panjang loh ke depannya. Lumayan panjang sebenarnya gitu. Jadi mungkin orang-orang yang belum terbiasa pakai mobil yang modelnya kayak gini, Iya. itu agak ngeri nanti tuh kalau Iya, mau benar. ngambil motong-motong jalan atau apa Yes, gitu-gitu. gue setuju dengan itu. Jadi meskipun posisi duduknya udah ditinggiin,
Tapi kalau tinggi banget kan kayak kayak bawa truk Pak. kayak bawa truk ya, nggak Iya. enak kan gitu. Heeh. Jadi harus agak-agak lebih rendah sedikit. Nah, cuman itu tetap nggak kelihatan nih moncongnya. Kelihatan moncongnya. Mungkin karena ya balik lagi karena kita udah kebiasa nyetir gitu, jadi udah agak lebih cepet lah ngebayangin Iya. oh itu hidungnya di situ. Jadi kalau Iya. mau belok-belok lebih gampang adaptasinya Yes. gitu. Nah tapi di luar itu paling itu sih. Kalau ini menurut gue fitur yang penting nggak penting ya. Cuman nggak tahu kenapa kalau gue pribadi sih gue senang aja ada sunroof atau ada moonroof gitu. Itu Karena- tandanya mobil premium yang ada sunroof itu. Iya, sama. Di Indonesia. Karena ini, ya mungkin kalau pandangan orang kayak gitu. Kalau gue senangnya kayak Karena kelihatan lebih luas ya. plong aja gitu. Plong, Lo betul. ngeliat tuh lebih plong gitu Lebih ke atas plong. gitu. Jadi terlepas dari dibuka atau enggak, gue Iya. senang ngeliat ada kayak gini gitu. Nggak perlu dibuka, tapi paling enggak terang gitu dalamnya. Yes. Gua Gitu. setuju sih sama itu. Jadi kalau sunroof kan buat di negara-negara Amerika atau Eropa yang emang jarang ada matahari lah ya. Di Mm-mm. kita kan matahari tiap hari. Jadi Iya. fungsinya kalau menurut gua lebih ke feel-nya gitu ya, ambience itu lebih Nggak enak sempit lah. gitu. Lu tuh Ya. kayak nggak kayak di ruangan sempit. Betul. Jadi lebih luas gitu kayaknya tuh mobilnya. Mm-mm. Oh sama satu lagi yang gue senang dari mobil ini, tapi kita belum coba fiturnya karena kalau kita tes lagu nanti sama YouTube kita kena Jangan. copyright Nanti band nggak- dan kawan-kawan ya. Gue pertama kali ngeliat mobil ini gue kayak wow gitu. Jadi audio di tiap pintu ini sudah three way untuk sebuah compact SUV dikasih fitur kayak gitu sih plus banget menurut gua gitu. Jadi lo audio juga nggak perlu lo utak-atik jadinya. Jadi tapi overall gua puas dengan mobil ini gitu. Oke. Meskipun menurut gue untuk harga 1M cukup tinggi menurut Cukup gue tinggi, gitu. iya. Tapi secara teknologi dan kawan-kawan gue bilang ini mobil keren, enak gitu. Yes. Jadi gitu ya, tadi kesimpulan lo tentang si GLC 200 AMG Line. Ya. Nah sekarang lo tau nggak kesimpulan dari gue gimana? Kalau menurut gue sebagai family man dengan 2 anak, mobil si GLC 200 ini menurut gue agak nanggung. Secara dimensi dibilang kecil juga sebetulnya nggak kecil banget. Tapi kalau buat gue untuk mengakomodasi semua keluarga gue itu kayaknya kurang lega gitu atau kurang besar. Jadi ketimbang gue ambil compact SUV mobil kayak gini, gue kayaknya lebih prefer bener-bener yang SUV aja atau yang mobil 7-seater ya standar keluarga Oh. Indonesia lah gitu Iya, kan iya, iya. gitu. Tapi secara performance dan secara driving experience ini menurut gue enak banget buat dibawa sendiri. Jadi kalau kayak lu nih masih berdua cocok gitu. Enak dibawanya, handlingnya juga oke gitu kan. Nyamannya dapat, terus juga performance-nya juga ya untuk dalam kota, untuk keluar kota gua rasa ini gak ada Masih. masalah. Masih enak banget menurut gue gitu. Dan juga istri gue kan juga suka nyetir gitu ya. Kayaknya kalau dikasih mobil ini juga dia nanggung. Karena posisinya rendah, moncongnya nggak kelihatan. Iya. Makanya Cewek-cewek biasanya kalau cewek-cewek sukanya tinggi mobil yang gitu ya. tinggi kan. Gitu. Itu aja sih kalau menurut gue. Jadi ini cocok banget buat kalian yang mungkin anak satu masih oke lah ya. Masih oke lah. Masih anak satu masih oke menurut gue. Tapi Satu kalau stroller udah gitu kan. ya punya 1 stroller gitu. Tapi kalau anaknya udah 2 ke atas terus plus lu bawa suster gitu, kayaknya ini agak kurang spacious aja tuh. Dan lagian family man kayak gue kayaknya kurang cocok. Mungkin untuk mobil kesekian gitu ya, second car boleh sih buat warawiri ke kantor sendiri. Enak banget. Enak banget mobil ini gitu. Jadi kesimpulan dari gue sih mungkin itu aja. Kekurangan-kekurangannya yang tadi udah kita sebutin ya, kelebihannya juga udah kita sebutin. Dan sekarang menurut kalian nih
Kalau punya budget sekitar 1 M, kira-kira Ambil mobil apa? ambil mobil apa? Gitu. Kalau ada komparasinya, please komen, kasih tahu kita ya. Ya, Kira-kira apa sih mobil 1M setara atau bahkan mungkin lebih enak mungkin dari si GLC 200 ini, atau yang punya value for money yang lebih baik dari si GLC 200 ini. Kita tungguin komentar ya. Oke, kayaknya sekian dulu ya cukup. jalan-jalan dan ngobrol-ngobrol kita Ya, hari ini. Terima kasih buat semua teman-teman yang udah subscribe, udah like, dan udah komen juga di video-video kita sebelumnya. Dan jangan lupa buat yang belum subscribe, subscribe dong, gratis loh. Dan jangan lupa juga pencet tombol loncengnya supaya kalian dapat notifikasi ketika kita upload video baru kita. Ya udah, sekian dulu. Sampai ketemu lagi di video kita berikutnya. Ciao.